Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Kutorejo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 01 Kutorejo. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di SDN 01 Kutorejo ini dalam acara bedah rapor pendidikan visi dan misi sekolah tahun 2024 dalam observasi sekolah. Salawat dan salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dalam kegiatan observasi sekolah ini berlaku sebagai pemimpin diskusi Bapak Kepala Sekolah Bapak Iksan SPD, sebagai operator Ibu Eni Lestari SPD, sebagai notulis Ibu Vina Wahyu Listiani SPD, dan pengantar saya sendiri. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal sekarang sampai penutup nanti. Untuk pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, acara ini tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Selanjutnya acara pemaparan dan bedah rapor visi dan misi sekolah yang kali ini akan dibawakan oleh pimpinan diskusi dari Kepala Sekolah SD 01 Kutorejo, yaitu Bapak Iksan SPD. Untuk berikutnya secara otomatis langsung saya serahkan kepada Bapak Iksan. Kepada Bapak Iksan SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga pada pagi siang hari ini kita masih dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan bedah rapor pendidikan visi dan misi sekolah tahun 2024 SD Negeri 01 Kutorejo dalam rangka memenuhi kegiatan observasi sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan ini tidak cuma di SD Negeri 01 Kutorejo, namun di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun waktu masing-masing. Nah, untuk SD Negeri 01 Kutorejo, setelah melalui proses panjang, kami sharing, diskusi, tiba saatnya pada tanggal 21 September 2024 observasi sekolah kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan pula bahwa di dalam hal ini sekolah itu memiliki program. Program itu disesuaikan dengan visi maupun misi. Visi dan misi itu merupakan acuan kita melaksanakan kegiatan selama 1 tahun ke depan. Adapun
visi dan misi ini bisa dilaksanakan maupun tidak, tergantung situasi kondisi. Nah, dalam hal ini berhasil dan tidaknya visi dan misi SD Kutoarjo ini bisa kita melihat pada rapor pendidikan di SD kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami beri judul bedah rapor pendidikan, visi dan misi sekolah. Di dalam hal ini, bedah rapor pendidikan ini atau di dalam bahasa yang keren ini namanya IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Di sini dititik beratan pada benahi. Benahi di situ setelah kita mengidentifikasi beberapa masalah yang kurang bagi SD Kutoarjo melalui hasil penjelajahan itu, kita tahu hal-hal yang masih kurang di SD Kutoarjo. Akhirnya kita refleksikan bersama, kemudian kita benahi bersama. Nah, pembenahan itu juga berkaitan dengan visi maupun misi sekolah. Oleh karena itu, ini rangkaian 3 indikator rapor pendidikan, visi dan misi sekolah kita bahas hari ini bersama. Bapak Ibu, langsung saja mari kita melihat capaian rapor pendidikan tahun 2023 dan 2024 sebagai perbandingan. Di sini kita dilatar belakangi bagaimana kita itu dalam kurun waktu 1 tahun ini sedang baik-baik saja atau sedang menurun. Kalau yang baik ditingkatkan, kalau yang menurun diperbaiki. Mari kita lihat bersama. Pada tahun 2023 kita punya PR banyak itu, yang oranye dan yang merah, terutama merah ini. Yang hijau aman, kerja bersama-sama dalam satu tim komunitas sekolah. Alhamdulillah di tahun 2024 rapor pendidikan SD Negeri 1 Kutoarjo aman, dalam arti hijau semua. Apakah dengan hijau semua ini kita puas, Bapak Ibu? Tidak. Nah, setelah kami telusuri di dalamnya, ini yang hijau itu merupakan garis besar secara umum. Namun setelah kita telisik lebih dalam, ini masih ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki. Yaitu yang pertama adalah visi, misi satuan pendidikan, ini masih rendah. Kemudian manajemen kelas. 3, iklim kesetaraan gender. Dan yang keempat adalah layanan disabilitas atau inklusi. Nah, dalam hal ini setelah kita mengadakan identifikasi, inilah PR kita. Walaupun secara umum sudah hijau semua, namun di dalamnya masih ada indikator yang harus ditingkatkan atau dihijaukan karena masih oranye. Yang pertama adalah jangan lupa jangan sampai salah penempatan, yaitu beriman. Jadi kami SD Kutoarjo 01 berharap siswa beriman, sehat itu utama, urutan kedua, kemudian berprestasi, barulah kita sebagai insan yang bermartabat. Artinya proses atau kronologi perjalanan kita itu terarah, tidak mundur-mundir. Di sini ada beriman, sehat, berprestasi, dan bermartabat.
Kemudian coba mari kita lihat misi. Kalau kita melihat misi sekolah ada 5 dan tidak perlu saya bacakan lagi. Namun yang perlu kita tekankan yaitu pada visi atau misi yang keempat. Misi yang keempat, coba pada poin keempat adalah mengembangkan pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Kemudian sebagai pertanyaan awal saya sebagai guru kelas, apakah Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan kegiatan di kelas pembelajaran, sudah mengembangkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, kolaboratif, dan menyenangkan? Sudah dan belum? Tidak usah dijawab di sini, silakan dijawab dalam hati. Yang tahu adalah Bapak Ibu di kelas masing-masing. Nanti kita bahas sana. Bahwa subjek atau arah dari pembelajaran adalah untuk anak, Bapak Ibu. Anak itu, setiap anak membutuhkan bau untuk bersandar, membutuhkan pundak untuk menangis, dan membutuhkan orang lain untuk mencari ilmu dari orang lain. Artinya di sini yang fokus kita, yang kita selamatkan di kelas adalah anak. Di mana anak ini oleh Khalil Gibran bahwa anak membutuhkan bau untuk kekuatan bersandar, kemudian anak membutuhkan pundak untuk menangis, dan memerlukan orang lain untuk memperoleh ilmu. Artinya di sini anak itu di kelas perlu mendapat perhatian yang luar biasa oleh seorang guru. Tempatnya menangis di saat mengalami masalah, gurulah sebagai tempat untuk curhat. Di situ guru juga sebagai pembombong. Maka di sini pujian jangan sampai ditinggalkan. Walaupun satu kata, oke, bagus. Kalau tidak pakai kata, pakai isyarat jempol. Ini sudah namanya diharapkan oleh anak. Yang kedua, seandainya terjadi masalah atau kekurangan anak dalam hal pelajaran dan sebagainya, jangan sekali-kali dimaki dan yang lain, apalagi kata-kata yang dilontarkan guru, kata-kata yang menyakitkan. Kemudian di situ juga ada, nah itu anak membutuhkan pundak untuk menangis. Coro wong desa niku lendot, nah bocah cilik lendot nang pundak tolongso. Nah ini lah keberadaan di situ Bapak Ibu guru dan teman-teman di sekolah itu adalah orang lain yang sebagai sumber ilmunya. Maka tolong itu jangan sampai diabaikan kepentingan itu. Yang berikutnya bahwa yang namanya guru itu kan sekolah pada zamannya. Jadi setiap anak memiliki zamannya masing-masing. Jangan sampai apa yang dilakukan Bapak Ibu itu harus dilakukan oleh anak-anak. Ini tidak boleh. Karena apa? Zamannya beda, zaman dulu dan sekarang. Sehingga anak hidup pada zamannya. Oleh karena itu ya ikutilah zaman sekarang.
Lah oleh karena itu bahwa di sini mengembangkan pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, kolaboratif dan menyenangkan ini mohon untuk bisa dilaksanakan betul-betul di kelas masing-masing sehingga dalam pembelajaran ada kesan. Maka di sini pembelajaran di sini kompetitif, kami delete nanti menjadi kolaboratif, artinya kerjasamanya itu Bapak Ibu. Jika antara rapor pendidikan yang rendah dengan misi sekolah ini ada kaitannya. Lah untuk menindaklanjuti rapor pendidikan yang rendah, kemudian kita angkat juga misi sekolah, maka pada minggu-minggu sebelumnya kami sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas. Alhamdulillah selama kurang lebih 1 minggu secara bergantian ini sudah dilaksanakan di kelas masing-masing. Nah pada hari ini adalah puncaknya, yaitu observasi sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi identifikasi menemukan ada 4 pokok. Nah ini kalau bedah kisi-kisi jelas, observasi kelas jelas, iklim kesetaraan gender jelas. Sekarang ini Bapak Ibu, pendidikan inklusi atau tadi apa nanti? Walaupun di sini pendidikan normal, saya ulangi, walau layanan disabilitas, walaupun di sini kok sekolah normal, namun tetap sebagai guru harus melayani guru yang baik, guru yang melayani anaknya sebagai melayani anak yang disabilitas atau inklusif. Jadi walaupun di sekolah normal, pelayanan guru harus pelayanan sebagaimana anak itu anak disabilitas, betul-betul dituntun, diayomi, tidak dibiarkan dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini mari kita introspeksi diri untuk bisa melaksanakan kegiatan itu sehingga rapor pendidikan yang 4 masih kurang ini mudah-mudahan tahun depan menjadi hijau semua. Jangan hijau tapi di dalamnya ada oranye maupun merah. Lanjut. Sudah nggak selesai? Harus benar-benar dipahami. Setelah dipahami, dicermati, ditindaklanjuti di kelas masing-masing. Lah dalam hal ini ada 3 pokok inklusi, mohon untuk kita bahas hari ini. Bukan berarti kami mengabaikan tidak, tapi di sini kami memiliki 3 pokok kegiatan, yaitu yang pertama visi misi, manajemen kelas, kemudian iklim kesetaraan gender. Sebelum ke visi dan misi sekolah di Satuan Pendidikan di SD Negeri 01 Purworejo menurun. Kemudian mengapa
manajemen kelas menurun. Mengapa? Iklim kesetaraan gender menurun. Lah di sini mohon peran Bapak Ibu, masukan upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan. Kami butuh masukan untuk saling take and give. Tidak ada manusia sempurna, semua manusia adalah sama. Mari kita saling menerima dan memberi. Artinya tidak ada orang yang tidak berjasa. Semua orang punya jasa. Sejelek-jelek apapun ada kebaikannya. Sebaik-baik orang pasti ada kejelekannya juga. Kita sama di sini. Oleh karena itu, dengan 3 pertanyaan tadi, yang pertama adalah mengapa misi-misi sekolah atau kurang atau menurun. Yang kedua, mengapa manajemen sekolah menurun atau kurang. Dan yang ketiga, mengapa kesetaraan gender menurun. Mohon Bapak Ibu untuk bisa memberikan masukannya, tolong. Dan apapun hasilnya diskusi ini untuk dicatat oleh penulis dan nanti sebagai bahan tindak lanjut kami. Dan poin manajemen kelas ini Bapak Ibu kemarin sudah saya minta video praktek mengajar yang baik. Mohon nanti karena sudah sekian hari belum dikirim, nanti setelah kegiatan ini selesai, mohon video itu dikirim ke link SD Negeri 01 Projo. Mudah-mudahan sudah semua. Karena apa? Itu merupakan hasil atau produk dari observasi kelas. Yang nanti hasil kegiatan ini, video tersebut untuk dokumentasi atau bukti bahwa sudah melaksanakan kegiatan observasi. Kembali ke masalah tadi, mengapa visi misi sekolah menurun? Siapa? Ngacung? Monggo Mas. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan memberikan sedikit unek-unek tentang turunnya rapat pendidikan khususnya pada visi dan misi. Secara umum untuk penurunan nilai ini sebetulnya bukan atau bisa dikatakan rapot merah ya. Jadi tidak semata-mata rapot merah karena ini hanya penurunan dalam tahun 2023 ke 2024. Contoh yang tertera di sini hanya turun beberapa angka saja, hanya 0, saja itu sudah dianggap merah. Intinya berarti bukan karena nilainya jelek, tapi karena ada penurunan dari tahun 2003 ke 2023 ke 2024. Di antaranya untuk visi misi ini memang turun agak banyak ya, sampai 7,49%. Ini mungkin menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Di antaranya yang pertama adalah kurangnya pengintegrasian visi misi ke dalam HPM. Jadi Bapak dan Ibu guru harus lebih kreatif lagi dalam memberikan KPA kepada anak untuk menyelipkan visi dan misi ketika pembelajaran. Sebetulnya sudah banyak ya, sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, hanya ini sedikit menurun. Dengan bukti salah satunya untuk siswa, terciptanya siswa yang bertakwa
SD Kutorejo juga sudah melakukan berbagai macam cara, diantaranya ada pembacaan Asmaul Husna setiap seminggu 2 kali untuk semua, bahkan setiap hari pun ada beberapa kelas yang berjamaah juga bagi siswa yang pada hari itu ada pelajaran pendidikan agama. Dan untuk prestasi dan mungkin kurang terarah, jadi pencapaian indikator visi misinya ini kurang terarah atau terlalu melebar, mungkin karena memang dari segi kehidupan sekolah untuk pengetahuan anak-anak ini sangat luas sehingga kurang fokus pada visi dan misi, sehingga ada beberapa penurunan di sini. Terus ada lagi pemanfaatan kearifan lokal, ini bisa dipandang kurang. Sebetulnya untuk SD Kutorejo, khususnya di desa Kutorejo ini sudah ada kearifan lokal yang bisa dikatakan mumpuni, sudah terkenal. Salah satunya yaitu pembuatan besek. Tapi saya lihat di sini hanya mungkin generasi ke sana ya, generasi 50-an ke sana yang melakukan. Tapi untuk anak-anak masih minim, masih kurang minatnya. Jadi di sini peran guru itu bisa dioptimalkan lagi agar anak-anak ini bisa lebih mencintai kearifan lokal, karena ini sudah ada sejak dulu, sehingga kalau bisa lebih dilestarikan lagi agar anak-anak ini lebih mencintai kearifan lokal dan tidak musnah. Untuk langkah-langkah kreatif guru ini sudah dilakukan, beberapa diantaranya sudah melakukan padat karya, ada gelar karya dan sebagainya, tapi mungkin kurang optimal. Jadi yang dilihat anak-anak ini lebih mengutamakan produknya, yang penting jadi. Akhirnya jadinya itu bukan jadi dibuat sendiri, mungkin lebih banyak peran dari orang tua atau guru. Jadi anaknya masih tetap kurang. Nah ini Bapak Ibu guru kalau bisa lebih mendorong lagi agar anak-anak ini bisa lebih mengerti dan bisa membuat sendiri. Berikutnya ekstrakurikuler yang mengacu ke sana juga belum ada, hanya melalui pelajaran seni rupa ya. Mungkin diantaranya itu mungkin ekstrakurikuler sebetulnya sudah tepat kalau itu, karena kearifan lokalnya sudah pas, tapi memang belum ada ya. Terus dari siswanya sendiri kerjasamanya ini masih kurang. Ini guru perlu mendampingi lagi dalam hal pembuatan karyanya ini agar selalu didampingi sehingga anak-anak bisa lebih bersemangat dalam gotong royong dalam membuat sebuah produknya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Gugus kita di Kutorejo itu ada sebuah kegiatan KKG dalam satu gugus. Saya rasa ini juga perlu dioptimalkan, karena saya lihat untuk KKG itu lebih ke gurunya. Jadi kalau bisa dioptimalkan sehingga guru ini bisa memiliki wawasan yang untuk memberikan materi kepada anak, sehingga anak bisa merasakan ilmu dari KKG yang Bapak Ibu guru lakukan. Jadi tidak hanya ilmunya untuk gurunya saja, tapi ditularkan kepada siswanya. Saya kira itu beberapa unsur yang menyebabkan turunnya rapot pendidikan khususnya di visi misi, walaupun itu tidak semata-mata merah, tapi hanya karena penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali. Mudah-mudahan masukan-masukan ini untuk menambah perbendaharaan kegiatan kita
sehingga akan lebih baik. Coba yang mau nambahkan, kalau ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, dari apa yang disampaikan Pak Bangit, kami simpulkan bahwa misi, visi dan misi sekolah ini perlu dipahami dan ditindaklanjuti atau diimplementasikan di kelas masing-masing maupun sekolah, sehingga amanah yang ada dalam visi maupun misi tersebut akan tercapai, dan itu membutuhkan kebersamaan atau tadi kolaboratif. Satu ya, yang lain tidak, juga gagal. Oleh karena itu, sekali lagi pahami, cermati dan lakukan. Mudah-mudahan ini. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Berikutnya tadi barangkali sudah mewakili yang lain ya. Terus caranya bagaimana kesiapannya. Kesiapan itu tidak cuma kesiapan buku dan sebagainya. Artinya di sini bahwa guru kelas harus punya beberapa instrumen pembelajaran, ada administrasi, ada dukung yang lain, dan diharapkan biasakan berikan masukan untuk kegiatan mengapa atau untuk mengatasi mengapa manajemen kelas. Silakan Mbak Ida, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan memberikan sedikit alasan ataupun solusi kenapa menurunnya manajemen kelas. Menurunnya manajemen kelas menurut saya itu ada beberapa hal. Di antaranya banyaknya tugas guru di luar jam mengajar yang harus diselesaikan bersama pada jam pembelajaran, sehingga guru itu kurang fokus dan akhirnya pengelolaan kelas atau manajemen kelas kurang maksimal. Nah, untuk solusinya ini diantaranya setelah anak-anak pulang atau peserta didik pulang itu diharapkan Bapak Ibu guru itu membuat perangkat pembelajaran, dan itu dilakukan secara rutin. Berarti meluangkan waktu, mengikhlaskan waktu untuk pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran itu antara lain ada membuat skenario pembelajaran yang menantang dan menarik sehingga nanti anak akan terkesan. Kemudian menyiapkan alat peraga. Alat peraga disiapkan sebelum masuk ke kelas. Kemudian perangkat lain yang menunjang pembelajaran di kelas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan kelas Pak bagi guru dan sharing dengan teman satu kombel. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, dan beberapa masukan dan solusinya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita bersama. Intinya bahwa kita mari berintrospeksi diri sambil menanyakan diri sendiri, sudahkah kita
menjadi guru yang baik. Tidak ada murid yang tidak baik. Jadi teman-teman guru jangan selalu yang disalahkan murid. Saya pernah diajar oleh seorang guru, tidak ada murid yang tidak baik. Yang tidak baik adalah gurunya. Ini, jadi sementara sudah barang biasa ini, di mana-mana murid awal, banjor, bandel dan sebagainya. Tidak pernah apunya yang kurang pintar mengondisikan, tidak ada. Dan semua siswa itu jadi kambing hitam, sasaran. Tapi murid anak-anak tahun ini belum diapa-apakan kok. Ya intinya ini Bapak Ibu, kembali bahwa biasanya guru itu lebih dekat, lebih sayang, suka memuji kepada anak-anak yang pintar. Sing ora pintar ini kaya anak tiri, disio-sio, ugawe pergunjingan dan sebagainya. Tolong andaikan anak yang tidak pintar tadi, anak atau putra putri Bapak Ibu, walaupun tolong yang mestinya justru anak-anak yang ukuran kurang ini yang butuh waktu banyak untuk perhatiannya. Tapi guru tidak, malah sering mendekati, berteman kepada murid-murid yang pintar. Sing pintar dibiarkan sudah pintar sudah. Nah, yang paling baik waktu untuk kita seri pendekatan adalah untuk anak-anak yang kurang-kurang. Sehingga kedua, jangan selalu mengatakan ini bocah bodoh dan tidak atau pintar. Di dunia ini tidak ada anak yang bodoh dan juga tidak ada anak yang pintar. Yang ada anak yang tahu dan anak yang belum tahu. Lah yang belum tahu itu kita beri tahu, diajari dan sebagainya, kita bimbing. Dan kelas merupakan dunia kecil, rumah ketiga oleh anak. Rumah pertama asli di rumah Bapak Ibu semua, atau rumah anak bersama Bapak Ibu. Rumah kedua wilayah sekolahan pada umumnya. Yang ketiga rumah di kelas Bapak Ibu masing-masing. Maka jadilah ibu atau bapak di rumah itu bapak atau ibu yang bijaksana. Pinter tapi ora bijaksana enggak loro. Maka bijaksana adalah ilmu yang paling tinggi. Walaupun salah, karena bijaksana itu luar biasa. Maka bijaksanalah di kelas masing-masing. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa kegiatan yang dilaksanakan Bapak Ibu di rumah, di kelas, itu pasti akan sampai ke rumah. Anak ada PR, anak di rumah tidak ada dan sebagainya. Tadi di sekolah kegiatannya apa? Berbalan dan sebagainya. Maka berilah tugas kepada anak-anak atau siswa, biar siswa itu di rumah tidak dolanan. Memang di Venezuela atau di mana itu guru tidak pernah memberi PR, tapi tingkat pendidikan tinggi itu di sana. Kalau di sini tidak dikasih PR, dolanan. Sing penting PR-nya tidak memberatkan. Ojo satu pelajaran PR selawe, dan 5 satu selawe. Benar apa saya? Ini
Yang paling penting Bapak Ibu, jadilah pengelola kelas yang baik. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan tambahan barangkali terkait dengan manajemen kelas? Kalau itu tidak ada, kita kantongi untuk bahan kita perbaikan di kemudian hari setelah ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke permasalahan ketiga, yaitu tentang mengapa iklim kesetaraan gender menurun atau rendah. Nah ini kesetaraan gender. Silakan. Saya mencoba untuk berpendapat tentang penurunannya iklim kesetaraan gender yang di tahun 2024 ini mengalami penurunan yang sebenarnya tidak begitu banyak, tapi memang tercatat menurun. Menurut saya, kenapa kok kesetaraan gender menurun itu karena kita masih beranggapan bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sangat kuat. Jadi ada seperti kayak sekat tembok besar yang menghalangi antara hak dan kewajiban kaum perempuan dan laki-laki. Di sini kesetaraan gender itu bisa kita rasakan itu pada anak didik kita, terutama yang sering kita bimbing kesehariannya, itu terlihat pada saat anak-anak memilih ekstrakurikuler. Itu kadang lebih banyak anak laki-laki memilih ekstrakurikuler yang sifatnya lebih ke fisik, padahal itu hak untuk perempuan dan laki-laki itu sama-sama bisa memilih ekstrakurikuler yang berkaitan dengan fisik tersebut. Terus juga mereka itu masih merasa tidak mau berkolaborasi antara anak atau siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Itu yang menurut saya menjadi penurunannya iklim kesetaraan gender. Padahal di zaman sekarang itu kita semua itu sudah sama. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu juga sama. Antara laki-laki maupun perempuan itu sama. Yang bahasa ngeterennya itu emansipasi perempuan, di mana perempuan mempunyai hak yang sama dibandingkan anak laki-laki. Contohnya juga sebenarnya kita di sini juga sudah terlihat sama ya dalam pembagian tugas guru. Kami di sini semua sebenarnya sudah sama. Tidak ada pembeda antara guru laki-laki maupun perempuan. Mungkin yang masih terlihat itu malah di anak didik kita, yang masih ada sekat terlihat jelas perbedaannya hak dan perempuan, hak dan kewajiban anak laki-laki dan perempuan bisa dilihat pada saat piket juga bisa terlihat sekali. Anak laki-laki cenderung hanya mau karena laki-laki hanya membuang sampah, sedangkan perempuan nyapu. Itu masih seperti itu, tidak mau sama itu. Nah itu menjadi PR untuk kita semua agar kita lebih lebih gencar mensosialisasikan bahwa kita itu semua sama, dan kolaborasi antara lawan gender itu boleh-boleh saja dan memang harus berkolaborasi seperti visi SD kita yang poin keempat, diantaranya ada kolaborasi. Itu seperti itu Pak menurut saya. Dan keterlibatan perempuan harus ada dalam setiap kegiatan, setidaknya itu 2/3 dari anak laki-laki. Itu contohnya seperti lomba yang diikuti itu sekarang itu kan dari kecamatan itu pasti ada lomba, satu cabang lomba diikuti, satu perempuan dan satu laki-laki. Itu termasuk upaya untuk kesetaraan
gender untuk menyamakan hak bahwa perempuan juga berhak untuk mengikuti kompetisi dalam perlombaan, walaupun nanti pada saat lomba tetap ada jalurnya yang untuk perempuan sendiri, laki-laki sendiri, dan partisipasi anak itu cenderung kurang. Itu mungkin PR besar buat kita dalam menurunnya iklim kesetaraan gender di rapot pendidikan kita. Mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya dan solusinya. Jadi jujur aja Bapak Ibu, berkaitan dengan kurangnya iklim kesetaraan gender di SD Kutorejo, saya jujur bingung sekali. Mengapa kurang setara bagaimana? Di SD sini dari guru kebanyakan adalah perempuan. Secara otomatis, secara umum banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan. Karena apa? Antara perempuan dan laki-laki tidak berimbang jumlahnya, lebih banyak perempuan. Yang kedua, anak-anak boleh dihitung, siswa perempuan dan siswa laki-laki lebih banyak perempuan. Artinya lebih banyak perempuan, otomatis kesetaraan gender lebih dari 2/3. Bukan, kalau 2/3 itu laki-laki, kalau 1/3 yang perempuan, itu terbalik tadi. Sekarang kalau kita mengadakan kegiatan, ada kegiatan muludan dan sebagainya, yang jadi petugas ya perempuan yang banyak. Lomba-lomba yang banyak juga perempuan. Kalaupun kok ada jambore, ini karena ada aturan pembatasan, jumlahnya sama. Itu kan 50% sudah, tidak 1/3. Namun demikian di rapor pendidikan kita masih rendah. Nah ini yang sedang kita cari, apanya ini? Ini lah dari yang dijawab oleh Mbak Eni tadi, nanti akan kita dalam bersama. Kita duduk bersama, kira-kira apa kurangnya kita? Kok masih rendah? Mestinya sudah tinggi, namun yang menilai sama, bukan kita. Itu Bapak Ibu. Ada masukan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cuplek. Yang keempat tadi, apa kurangnya? Enggak, yang melindungi, yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang peserta didik dengan disabilitas turun. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu bukan sekolah inklusi. Namun demikian, pelayanan kita harus dengan inklusi. Terbukti WC, di samping ada WC umum, anak normal juga anak yang disabilitas. Ini dan yang lain. Nah terus di sini juga memang tidak ada hal inklusi. Namun demikian mempersiapkan atau menyiapkan segala sesuatunya yang memungkinkan untuk jaga-jaga dalam pelayanan sekolah, dalam pelayanan bagi anak-anak yang inklusi. Sekarang mungkin belum ada, mungkin besok atau besoknya lagi ada anak dari luar sana yang kesini. Nah berkaitan dengan itu, sekalian ini Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa salah satu
pelayanan atau kegiatan inklusi ini disabilitas, maka ini waktunya sudah hampir penutupan terkait dengan PMM pendidikan inklusi. Silakan Bapak Ibu nanti PMM dibuka itu karena kita belum ada yang buat inklusinya dibuka, silakan dilaksanakan sesuai dengan perintah sampai pada aksi nyata. Kalau tidak ada aksi nyata, bingung, silakan kita punya kelompok belajar, kita bahas bersama. Bila perlu kita duduk bareng setelah anak selesai pembelajaran, kita duduk bareng mengerjakan PMM bareng sampai pada aksi nyata. Kami siap membantu Bapak Ibu. Kami siap membantu. Saya kira itu cukup ya? Cukup? Ada? Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya memberikan masukan ya atau undang-undang terkait dengan turunnya pendidikan khususnya untuk visi misi Pak. Setelah saya lihat dari data tahun 2023 visi misi di sini turunnya cukup banyak Pak. Lah menurut saya di sini visi misi di sini bisa turun, menurut saya cukup sederhana Pak. Tadi sudah bagus disampaikan Pak Bangkit begitu panjang lebar bagus. Tapi di sini saya akan memberikan sederhana saja. Kenapa di sini visi misi turun? Menurut saya kurangnya maksimal atau sosialisasi visi misi terhadap keluarga sekolah. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau menerapkannya? Wong sosialisasi saja paham saja belum. Nah, oleh karena itu solusinya Pak di sini ya kita harus perlu ada pembedahan visi misi atau semacam menganalisa, kemudian yang menelaah kira-kira apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau kita sudah menelaah membedah visi misi kita paham betul apa yang harus kita capai, insya Allah kita kan sudah paham. Kalau sudah paham, memahami, mencermati bersama, nanti untuk bisa melaksanakan program-program yang sudah ditentukan itu bisa agak ringan. Oleh karena itu, jadi menurut saya untuk visi misi bisa ditingkat lagi, kita harus memberikan sosialisasi yang maksimal sehingga warga sekolah bisa paham maksimal. Nah, tentunya setelah paham kita bisa mengaplikasikannya. Seperti itu Pak. Sekarang terima kasih. Terima kasih untuk tambahannya Pak. Tadi sudah tambahannya Pak. Menawa malah guru orang ngerti. Apalagi pajang berbino nanti pajangan itu rusak, disebut ganti itu. Ini. Terus sudah tidak ada pertanyaan, lanjut ke simpulan. Yang pertama, bekerja tidak hanya melaksanakan rutinitas, namun harus memiliki target yang jelas dan diwujudkannya. Jadi yang bekerja itu cuma di sekolahan, rumah, sekolahan terus saja, namun harus memiliki target. Tahun ini saya harus bisa mencetak ini target, artinya sebagai penyemangat. Ini mohon tiap les punya target. Jika kalau yang namanya target orang bilang siji saja muncul, nah besok siji dan nanti lama-lama banyak juga. Artinya kita bekerja harus memiliki target. Yang kedua, jadikanlah kita sebagaimana tangan yang saling bekerja sama. Jangan menjadikan diri kita sebagai telinga. Artinya Bapak Ibu, tangan itu simbol yang luar biasa. Bebannya ringan, pakai satu, yang lain menunduk semua. Otomatis tidak ada mengarahkan ini. Mangan,
otomatis barang bawa saya sendiri ini luar biasa ini tangan. Nek ono sesuatu yang baik jempolnya maju, yang lain tidak dibutuhkan. Pembagiannya tugas luar biasa tangan ini. Artinya tangan adalah simbol kerjasama. Maka jadikanlah kita sebagaimana tangan, jangan seperti telinga. Punya cincin, jari yang lain tidak protes, cukup jari manis. Orang-orang tidak kecuali kasih. Jam tangan, karena yang tangan kanan itu biasa yang enak, kalau dia dikasihkan yang tangan kiri, tangan kanan orang meri biasa enak. Tapi kalau telinga Bapak Ibu, kalau semangat tangan semangat, bukan bareng bersatu. Ini luar biasa. Dada ngabel, dada kayak piye orang ibadah. Ini tangan. Jadi filosofi tangan luar biasa. Jangan seperti telinga. Apa mau coba? Pernahkah Bapak Ibu telinganya bertemu? Tidak pernah. Sepanjang sampai kiamat. Gini pengen urut ini pernah. Sini pengen mendekati, sininya tarik sana aja. Tidak pernah ketemu. Jangan ditiru itu. Ini polo wis angin nasi cita aku jahit dan kemarin bisa, tapi kudune loro kan meri, ini simbol meri kecemburuan, kudune podo tangan dan cukur tangan kiri tangan loro jam tangan kabeh edan mana ini rapi. Maka jadikanlah tangan, jangan seperti telinga. Berikutnya, lebih baik membuat program sederhana. Program itu tidak usah muluk-muluk. Pokoknya kelas saya nanti, saya akan mencetak kelas saya biar nek ono bakal jadi juara nasional. Tidak usah gede, tidak usah terlalu tinggi, berat. Apa maneh program tinggi apalagi banyak. Maka silakan, lebih baik membuat program sederhana tapi terlaksana daripada program yang tinggi namun tidak terwujud hasilnya. Itu namanya tong kosong berbunyi nyaring, air beriak tanda tak dalam. Itu Bapak Ibu kesimpulannya. Yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan ini, saya senang kalau ada ini. Artinya ada komunikasi bersama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling curhat dan sebagainya, sehingga hidup sekolah ini. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi kami tunggu video praktek mengajar yang baik dari kelas kami tunggu. Maksimal dari Senin sudah di link SD Negeri 01. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pemaparan dari A sampai Z sudah komplit. Dengan berakhirnya pemaparan ini, maka berakhir pula acara observasi kelas SD Bahasa Purwokerto ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.